Tanyakan 5.000 triliun utang negara ini kapan baliknya? Kapan akan lunas? Kita tegaskan Anda punya utang kepada negara, ini utangnya, ini buktinya, tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya. Kita utang-utang yang kita sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu. Itu adalah urusan daripada pemerintahan berikutnya. Banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Ya, saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Hutang yang tadinya berapa sekarang udah ribuan triliun. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Ideologi pertumbuhan ekonomi yang ditopang utang luar negeri menjadikan Orde Baru sempat memasuki masa keemasan hingga dijuluki macan Asia. Namun pondasi ekonomi yang rapuh karena dibangun dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat pertumbuhan tinggi bukan bangunan yang kokoh. Belum lagi stabilitas politik yang semu karena ditopang pendekatan militeristik. PDB-nya tumbuh 8%. Barang-barang dari luar tidak boleh diimpor, kemudian monopoli, kemudian distorsi yang terjadi. Misalnya Anda bayangkan dulu monopsoni cengkeh ya, mobil nasional, terigu, semen. Aset milik keluarga Presiden kedua Republik Indonesia itu masih disita oleh 2 pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cibinong. Kendati demikian, pengelolaan aset nantinya tetap dipegang oleh Kemenkeu melalui DJKN mengingat status aset tersebut adalah barang milik negara atau BMN. We are losing quite a lot of significant position lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Sebagai informasi, penyitaan gedung Granadi dan villa di Megamendung bermula ketika pemerintah menyita aset Yayasan Supersemar tahun 2018. Penyitaan tersebut bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada para pelajar. Sayangnya, yayasan justru menyalurkan kepada sejumlah perusahaan. Para penghutang ini mangkir, tidak mengakui hutangnya, padahal sudah jelas ada dokumen hutangnya. Itu bisa saja kasus ini meskipun kami selesaikan secara perdata, bisa ini menjadi kasus pidana. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya makin jauh. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kepatutan, ya kepatutan tadi, sebetulnya pengabdian apa sih yang sudah dilakukan? Itu di bokongnya truk itu ada gambarnya Pak Harto. Pak Harto tersenyum, ada tulisannya, "Piye enak zamanku loh." Bagaimana enak zamanku loh? Ya tentu saja Mbak, enak zaman sampean. Dulu Soeharto-nya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto. Bahkan menurut Sri Mulyani, sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya dari efek BLBI tahun 1998 tersebut. Oleh karena itu, pengejaran obligor dan debitur terus dilakukan. Sri Mulyani pun sudah tidak ingin hanya melihat niat baik untuk membayar utang. Dia ingin dana itu segera dibayarkan. Politisi Ferdinand Huta Hayan mendukung langkah tegas Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD dalam mengusut aset dan utang BLBI, termasuk membongkar utang Tommy Soeharto sendiri. Hingga perhitungan terakhir, hutangnya 2,6 triliun. Ferdinand menilai bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sudah cukup lama tidak kunjung selesai. Ferdinand mengaku bahwa sudah saatnya negara melakukan langkah-langkah yang lebih jauh lagi dalam mengusut kasus korupsi BLBI yang diduga melibatkan 3 anak presiden kedua Soeharto, yakni Siti Herdianti Rokmana atau Tutut, Tommy Soeharto, dan Bambang Priatmojo.
Menurut dia, adanya bukti kasus BLBI, semua pihak yang menikmati uang negara tersebut harus dikembalikan ke negara. Mereka yang menikmati uang BLBI seperti ketiga anak Presiden Soeharto harus ditagih dan diusut sampai tuntas atas utang piutang tersebut, kata Ferdinand kepada Nawacita Senin 20 September 2021. Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat ini mengatakan siapapun yang menikmati uang negara tersebut maka harus mengembalikan ke negara tanpa terkecuali. Bagi warga negara yang terlihat menikmati dana BLBI harus ditagih untuk dikembalikan. Tidak bisa mereka menikmati uang itu secara pribadi, karena tidak ada yang boleh mereka menguasai uang negara secara sepihak, tegas Ferdinand. Dia juga sangat setuju dengan pengusutan dana negara melalui BLBI yang telah digunakan oleh anak Soeharto, yakni Tommy Soeharto. Bahkan dia meminta agar ketegasan hukum terhadap pelaku penikmat BLBI yang tidak mengembalikan dana BLBI, maka untuk diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Kita minta kesadaran dari peminjam dana BLBI dan tidak bisa mereka menikmati semua itu demi keuntungan pribadi saja, itu uang negara, maka Tommy Soeharto harus kembalikan utangnya ke negara, ucapnya. Selain itu, kata dia, proses hukum juga harus dilakukan secara adil bagi pihak yang tidak kembalikan uang negara dan aset negara. Jika Tommy Soeharto dan lainnya tidak kembalikan utang negara, maka harus diproses hukum, ujarnya. Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja. Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy tidak sendiri, BLBI juga memanggil Roni Hendrarto Rono Wicaksono ke gedung Syafruddin Prawira Negara Kementerian Keuangan pada Kamis 26 Agustus 2021. Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang. Kebutuhan sehari-hari juga lebih tinggi, akhirnya dan juga sekolahan juga di universitas juga makin tinggi. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan terus berupaya menagih utang dari para obligor penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. 3 anak mantan Presiden Soeharto menjadi salah satu pihak yang diincar oleh pemerintah. Utang dari 3 anak Soeharto yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Tommy Soeharto, dan Bambang Triatmojo mencapai 3,79 triliun. Utang Tommy Soeharto sebesar 2,61 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemanggilan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada negara terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dilakukan kepada semua obligor dan debitur, tidak hanya kepada Tommy Soeharto. Dalam video rilis YouTube Kemenko Polhukam Rabu 25 Agustus 2021, Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Satgas BLBI mengatakan bahwa pemanggilan dilakukan untuk sekitar 48 obligor dan debitur terkait BLBI dengan total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir hutangnya 2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang hutangnya belasan triliun untuk BLBI. Dan semua dipanggil. Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah. Sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar, tegas Mahfud. Pembentukan Satgas berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021. Tugas Satgas adalah menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara.
Kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan tersangka Samsul Nur Salim dan Kiki Nur Salim dihentikan KPK lewat surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3 yang diumumkan kemarin. Komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti.